Salam sejahtera dan salve. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, nama saya Robertus Arminius. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Langkerembong, Kelurahan Bau, Kecamatan Langkerembong, Manggarai, NTT. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dengan nomor induk mahasiswa 256905165 dan nomor peserta PPG 50309417187007. Hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2005, pukul 9 pagi, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan kurikulum Merdeka melalui pendekatan diferensiasi, deep learning, dan berbasis cinta kasih. Saya melaksanakan praktik dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 fase E tingkat SMA Negeri 2 Langkerembong. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, semoga semuanya bahagia ya. Kita dulu. Saya akan absen dulu ya. Lois, Hadir Pak. Yopi, Hadir Pak. Andri, Hadir Pak. Tasya, Pak. Risa. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, baik ya. Semuanya hadir ya. Iya. Bagaimana? Tadi malam tidurnya? Puji Tuhan, kamu sudah tidur dengan cepat tadi malam, bangun pagi dengan segar bugar ya. Karena tubuh kita butuh istirahat. Istirahat yang cukup nantinya akan membuat otak kita itu bertumbuh dengan baik. Mudah memahami, mudah menganalisis apapun yang kita terima, apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar. Nah, baik, itu sedikit motivasi untuk Anda sehingga hari ini pasti ikut pelajaran dengan semangat ya. Gimana semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang kesetaraan pria dan wanita. Sebelum kita masuk dalam materi, saya minta satu orang dulu untuk mengawali kegiatan kita dengan doa pembuka. Silakan. Oke. Terima kasih Rena. Kita sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Sebelum itu kita masuk dalam kesepakatan kelas dulu ya. Kira-kira supaya kelas kita aman, kita harus buat apa? Baik, misalnya, oke, silakan Rena. Menggunakan HP seizin guru mata pelajaran. Oke, berikutnya, silakan Pak. Jika pembelajaran berlangsung, tidak menggunakan kata-kata kasar. Lagi, silakan. Memakai jumlah teman dan saya berbicara. Sekarang saya akan menunjukkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yakni setelah selesai pembelajaran, kita semua diharapkan mampu memahami jati diri sebagai perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi, sederajat, dan bersyukur pada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, sehingga pada akhirnya saling menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat.
kita akan masuk dalam pemahaman bermakna tentang kesetaraan pria dan wanita. Mengapa demikian? Ketika kita mengalami budaya patriarki, di mana garis keturunan itu hanya kepada anak laki-laki, sehingga baik tugas laki-laki sebagai kepala keluarga, lalu perempuan sebagai apa? Kamu senang disebut ibu rumah tangga? Tidak. Nah, gitu ya. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kalau dunia ini hanya ada pria saja atau wanita saja. Gitu ya. Ini pertanyaannya. Sehingga kita akan menggali sebentar dalam proses pembelajaran. Baik, supaya proses pembelajaran kita semangat hari ini, kita awali dengan ice breaking. Masih ingat tepuk semandu? Masih siap. Oke, siap? Tepuk semandu. 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 Oke, tepuk tangan semua. Lalu sekarang kita masuk dalam proses pembelajaran. Dalam proses ini kita akan menonton sebuah video singkat ya. Silakan kita dengar ya, nonton dan kita dengar. Miris ya, kejahatan seksual lagi. Pelakunya pelajar pula. Tega banget ya pelakunya. Apa dia nggak bayangin itu ibunya atau saudara perempuannya? Gila tuh orang. Perkosaan itu cuma salah satu bentuk ekstrimnya aja. Kalau di kehidupan sehari-hari kita juga udah banyak kok contoh-contoh ketidakadilan itu. Aku nih, kalau pulang sekolah sama ibu aku, pasti langsung disuruh bantuin dia beres-beres rumah, ya gak? Nah kan, saudara laki-laki aku nggak ada yang disuruh kayak gitu-gituan. Apaan sih Nis? Biasa aja kali. Iya juga ya. Mami aku kerja di kantoran. Udah gitu dia pulang sore nih ya. Terus dia sampai rumah langsung beres-beres rumah. Papi aku enggak loh, dia nyantai aja. Oh iya Andi, jangan lupa ntar pulang sekolah bersihin ruangan OSIS ya. Aku kayaknya mau pulang cepet nih, ada perlu. Lah, emang aku makmu apa? Nah, tuh, baru aja dibilangin. Emang beres-beres sama kerjaan rumah tuh cuma buat perempuan sama mama apa? Enggak kan? Tapi ya gitu, udah kadung nancep di otak kita kalau beres-beres sama kerjaan rumah ya buat mama sama perempuan. Buktinya ungkapan spontan kamu aja menggambarkan hal itu. Iya, tadi? Coba deh kali-kali bayangin rasanya jadi maminya Eva. Udah kerja kantoran iya, pulang sore, capek, masih ngerjain kerjaan rumah juga. Double berat tahu. Berarti ada yang salah di pikiran kita dan benak kita. Hal kayak gini tuh udah ada di otak kita secara nggak kita sadari. Sebenarnya sih nggak cuma di otak laki-laki aja. Di kaum perempuan pun hal kayak gitu udah biasa gitu. Dan kita udah nganggap hal itu wajar. Kayak emang udah dari sananya kayak gitu. Nah itu Pak, mami aku juga. Dia ngelarang aku untuk ada di dapur. Katanya ini tugas perempuan gitu. Aku rasa membagi peran pekerjaan di rumah gak harus dimaknai dengan yang laki-laki harus di rumah, yang perempuan berkarir. Tapi lebih ke berbagi perannya sih, bukan berganti peran loh. Apa salahnya jika seorang ayah memandikan adik bayi dengan penuh kehangatan? Apa salahnya jika ayah yang motong-motong sayur dan ibu yang menggoreng lauk? Baik, itu sedikit ya, sedikit hal tentang kesetaraan pria dan wanita. Nah, kamu sudah mendengar video dan menonton kasus sedikit ya, yang terjadi di Indonesia. Kira-kira video apa yang kamu nonton tadi? Silakan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu namanya
kesetaraan gender ya. Yang kedua, apa hal utama yang perlu kita jaga sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya kan? Tidak membatasi kebebasan perempuan dan laki-laki. Oke, mantap. Nah, itu sedikit hal-hal utama yang perlu kita jaga dalam menemukan kesetaraan pria dan wanita. Nah, sekarang kalian semua akan diberikan waktu untuk berdiskusi dalam kelompok. Oke, tadi mana kelompok satu? Sini ya. Kamu ambil ini ya. Ambil dua ini ya. Kelompok tiga. Kelompok. Dalam kelompok silakan tentukan siapa ketua kelompok. Ketua kelompok bertugas untuk menentukan siapa yang presentasi sebentar dan tukang tulis. Siapa presenternya ya? Juli menjadi ketua. Moderator. Sekretaris. Saya menjadi sekretaris. Bapak Heri. Saya bisa jadi moderator dan pembahasan. Saya jadi sekretaris. Saya yang tulis. Saya sebagai siapa yang mau jadi ketua di sini? Ya, biar saya sudah jadi tukang tulis. Saya sudah jadi yang sekretaris ini. Saya yang moderator. Saya ada tulis. Bagaimana?
Baik, waktu sudah habis. Tadi kami sudah diskusi dengan baik, ada yang berdebat, dan sekarang kita akan mendengarkan dari kelompok 1 untuk memberikan hasil prestasinya kepada kita semua. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa contoh ketidaksetaraan gender yang paling mencolok dalam video, seperti pembagian tugas rumah tangga? Bagaimana hal ini mencerminkan ajaran Katolik tentang saling melengkapi? Katekismus Gereja Katolik 371 sampai 373. Jawabannya nomor 1. Menurut kelompok kami, contoh ketidaksetaraan gender yang paling mencolok dalam video adalah ketidaksetaraan gender dalam pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil. Misalnya, perempuan diharapkan melakukan semua pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki tidak. Hal ini mencerminkan stereotipe gender tradisional yang bertentangan dengan ajaran Katolik tentang saling melengkapi, di mana laki-laki dan perempuan diciptakan setara dan saling melengkapi dalam segala hal. Stereotipe ini juga bertentangan dengan gambaran Tuhan yang adil, yang mencintai dan menghargai semua orang tanpa memandang gender. 2. Dalam video, ibu yang bekerja kantor masih menanggung beban ganda membersihkan rumah. Bagaimana perasaan Anda sebagai remaja jika berada di posisi ibu tersebut, dan apa hubungannya dengan bersyukur atas ciptaan Tuhan sebagai pria atau wanita? Jawaban nomor 2 yaitu perasaan kami sebagai remaja jika berada di posisi ibu yang bekerja kantor masih menanggung beban ganda membersihkan rumah, dan apa hubungan dengan bersyukur atas ciptaan Tuhan sebagai pria dan wanita. Kami akan merasa sangat lelah dan terbebani. Kami juga merasa tidak adil kalau harus bekerja di kantor dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kami merasa bersyukur atas ciptaan Tuhan sebagai pria atau wanita, tetapi kami merasa bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian tugas. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Untuk teman-teman kami silakan untuk bertanya. Terima kasih atas presentasinya. Saya sangat mengapresiasi presentasi dari kelompok 1. Baik, saya ingin bertanya. Sebagai anak sekolah, apa yang kamu ingin buktikan dalam kesetaraan gender di lingkungan sekolah? Terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan kepada kami. Saya akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang Anda berikan kepada kami. Perempuan dan laki-laki bersama-sama membersihkan ruangan kelas dan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Baik. Jawaban dari kelompok kami bisa diterima. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Sekarang ini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tokoh perempuan di video merasa dilarang masuk takut karena pekerjaan dan ayah malu membantu ibu karena takut diejek tetangga. Apa dampak budaya patriarki ini terhadap keluarga dan bagaimana ajaran gereja menentangnya? Jawab, dampak dari budaya patriarki adalah memicu timbul sifat tidak saling melengkapi di dalam keluarga. Yang kedua, hak perempuan dibatasi dalam memilih karir mereka masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya potensi perempuan, ketidaksejahteraan dalam keluarga, dan ketidakadilan dalam pembagian tugas. 2. Video menyarankan mulai perubahan dari hal kecil, seperti ayah memandikan bayi atau membagi tugas memasak. Bagaimana Anda bisa menerapkan ini di rumah tangga Anda sendiri sebagai remaja? Menurut kami, sebagai anak laki-laki dan perempuan, kita bisa menerapkan perilaku ini di rumah tangga, seperti membantu pekerjaan ibu dengan membersihkan rumah, mencuci piring, dan pekerjaan lainnya. Berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tanpa memandang gender, seperti membantu membersihkan rumah bersama. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari presentasi kami ada yang mau bertanya. Baik, kami persilakan teman kami dari kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Saya sangat mengapresiasi, tapi saya memiliki satu pertanyaan untuk kelompok Anda.
Bagaimana cara sederhana untuk menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di rumah? Saya sebagai wanita membantu ayah saya mencuci motor. Saya sebagai pria membantu ibu membersihkan rumah. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami limpahkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik. Berikutnya pada kelompok 3 saya persilakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja saya membacakan soal nomor 1-nya. Bagaimana video menunjukkan ketidaksetaraan kecil seperti pembersihan rumah dengan membentuk kekerasan ekstrim seperti pemerkosaan? Apa peran tetapi sejak kecil dalam mencegah hal ini? Menurut perspektif iman Katolik, Empati sebagai fondasi kasih. Empati kemampuan memahami dan merasakan keadaan orang lain. Ada fondasi untuk melaksanakan perintah Yesus. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi engkau. pertanyaan nomor 2. Di akhir video, tokoh laki-laki menyadari bahwa menghargai hak perempuan seperti menjadi ketua OSIS bisa mencegah insiden buruk. Apa contoh ketidakadilan serupa di sekolah Anda? Dan bagaimana iman Katolik mendorong kepemimpinan bersama? Kedatangan Maria dan Yusuf. Meskipun Yusuf memegang peran sebagai kepala keluarga, Maria bukankah sosok yang pasif. Maria menerima panggilan ilahi, berani mengambil peran setara dalam rencana keselamatan alam. Pertanyaan nomor 3. Secara keseluruhan, apa pembelajaran utama video tentang kesetaraan pria dan wanita? Dan bagaimana ini memperkuat jati diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat? Mengatur komitmen pribadi untuk aksi nyata. Pengakuan bahwa pria dan wanita memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah dan saling melengkapi, bukan untuk bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan waktu dan kesempatan untuk kelompok lain. Mungkin ada kesempatan dari presentasi kami. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Saya sangat mengapresiasikan jawaban kalian. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tokoh laki-laki dalam video menyadari bahwa menghargai hak perempuan dapat mencegah insiden. Contoh pengharapan yang disebutkan dalam teks adalah. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaannya. Dari video tadi yang menceritakan tentang OSIS, yang dijunjung tinggi adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Itu saja. Jawabannya tidak memuaskan. Saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah melaksanakan prestasinya dengan sangat baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk semua. Bahwa kamu sudah diskusi dengan baik. Tadi ada yang berdebat dalam diskusi ya, dari kelompok tadi ya. Tapi kamu saling menjaga kesetaraan pria dan wanita. Sekarang kita melihat ada sedikit pemahaman ya, materi tentang kesetaraan gender pria dan wanita. Pengertiannya, kesetaraan gender itu artinya pria dan wanita. Kondisi bebas dari stereotip cara pandang masyarakat. Sekarang yang kedua, semua manusia tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama. Bahwa pria dan wanita boleh memilih. Bukan berarti bahwa harus sama persis dalam peran, tidak. Melainkan setara dalam nilai dan martabat. Berikutnya, itu menurut gereja bahwa
Kesetaraan itu sama-sama diundang dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja dan masyarakat sesuai dengan karisma dan panggilan unik masing-masing. Ada yang jago dirigen ya dong. Kemampuannya itu dia berikan kepada gereja. Ada yang jago menyanyi, ada yang jago mendekorasi. Baik, setelah kamu memahami materi yang dijelaskan tadi, mungkin kamu punya pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan saya. Pertanyaan dari saya, apa yang harus dilakukan di wilayah NTT supaya menghindari memperkecil budaya patriarki yang sangat tinggi di wilayah Manado? Oke. Terima kasih. Sekarang budaya memberikan kesempatan dan pilihan kepada pria dan wanita untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan warisan. Dulu kan warisan dari orang tua itu hanya anak laki-laki, sekarang anak perempuan juga mendapatkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dulu laki-laki hanya laki-laki yang mendapatkan pendidikan, sekarang semua perempuan, laki-laki baik perempuan juga mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, kita ice breaking. Laki-lakinya menuliskan jika saya, perempuan menuliskan maka saya. Oke, sudah? Baik, saya minta satu orang dari sini. Silakan. Jika saya mencintai tapi tak dicintai, silakan. Maka saya siap jadi pendampingmu di masa depan. Oke, sekarang lagi. Sekarang kita evaluasi ya. Evaluasi. Apa hambatan dalam pelajaran tadi? Ya, adanya perdebatan antara kelompok dalam lingkungan tugas. Oke. Baik, Ibu ada lagi? Mungkin? Oke, silakan. Perbedaan pendapat dan pikiran Baik, berikutnya. Kira-kira bagaimana cara kamu tadi untuk mengatasi masalah tadi? Ya, silakan. Saya menghargai pendapat satu sama lain. Baik, kira-kira apa pengalaman yang kamu dapat dalam proses diskusi tadi? Silakan. Kerjasama. Ada lagi? Silakan. Silakan. Saling mendengarkan pendapat antara kelompok. Baik, sekarang refleksi ya. Bagaimana perasaan kamu pada hari ini? Senang. Oke, senang ya. Bahagia? Bahagia. Mantap. Oke, ada lagi? Silakan. bisa berkolaborasi dengan kelompok. Baik. Nah, dengan demikian berakhirlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, pertemuan berikutnya itu adalah tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Oke, terima kasih untuk pikiran kita pada hari ini. Sekarang kita berdiri dan kita tutup dengan satu orang berdoa. Bapa dan Yesus. Oke, terima kasih dan selamat beristirahat. Selamat siang.